Halo, kita ketemu lagi di pelajaran hari ini. Nggak kerasa ya, sudah 1 minggu sejak kita terakhir mempelajari materi-materi sebelumnya. Dan sekarang kita akan belajar tentang materi yang baru, yaitu teks petunjuk. Yuk kita mulai. Untuk memahami teks petunjuk, maka terlebih dahulu kita harus memahami dulu, kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan teks petunjuk itu. Teks petunjuk adalah suatu kalimat atau beberapa kalimat yang menunjukkan cara untuk mengerjakan sesuatu dengan urutan yang jelas, sehingga dapat dipahami oleh pembaca dengan baik dan benar. Poin penting dalam pengertian teks petunjuk ini adalah cara untuk mengerjakan sesuatu dengan urutan yang jelas. Karena jika urutannya tidak jelas atau urutannya terbalik-balik, maka tujuan dari teks petunjuk tersebut tidak tersampaikan. Karena tujuan dari teks petunjuk tersebut adalah mengajak orang atau mengajarkan kepada orang lain cara untuk melakukan sesuatu. Nah, sekarang kita akan mempelajari ciri-ciri dari teks petunjuk tersebut. Ciri-ciri yang pertama adalah kalimat dalam teks petunjuk harus disusun secara urut atau sistematis. Artinya, urutannya sudah pasti. Ketika urutannya diacak-acak atau tidak berurutan, maka petunjuk tersebut tidak tersampaikan dengan baik. Ciri yang kedua, kalimatnya bernada perintah atau mengarahkan, sehingga orang yang membaca teks petunjuk tersebut menjadi ingin melakukan seperti apa yang diarahkan dalam teks itu. Sedangkan ciri yang ketiga adalah kalimatnya harus jelas dan tidak membingungkan. Jika sampai teks petunjuk membingungkan, maka orang cenderung tidak akan mengikuti petunjuk tersebut. Atau kemungkinan yang kedua adalah dia mengikuti petunjuk tetapi menjadi salah yang dilakukannya. Sekarang kita akan mempelajari jenis-jenis teks petunjuk. Yang pertama adalah petunjuk menggunakan obat. Biasanya teks petunjuk semacam ini terdapat di label-label obat. Jika kalian pernah pergi ke dokter atau membeli obat, maka kalian bisa melihat ada teksnya di situ tertera. Misalnya dimakan 3 kali dalam 1 hari, misalnya pagi, siang, dan malam. Atau misalnya obatnya berupa sirup, maka harus dikocok dulu sebelum diminum. Atau bisa juga diminum setelah makan atau sebelum makan. Nah, itu adalah contoh-contoh teks petunjuk penggunaan obat. Berikutnya adalah jenis yang kedua, petunjuk untuk membuat sesuatu. Contohnya, jika kalian pernah melihat bungkus mie instan, maka di bagian belakang bungkus mie-nya, di belakang kemasannya, terdapat teks petunjuk untuk memasak mie tersebut. Nah, itu adalah contoh yang paling jelas tentang teks petunjuk untuk membuat sesuatu. Jika sebelumnya kita belum pernah membuat mie, maka dengan melihat teks petunjuk tersebut, kita jadi tahu langkah-langkahnya apa saja sih yang harus dilakukan, sehingga bisa menjadi semangkuk mie yang lezat untuk disantap. Jika urutannya dibalik-balik, maka kemungkinan mie-nya gagal untuk dibuat. Contoh yang jenis yang ketiga adalah petunjuk untuk melakukan sesuatu. Biasanya jenis petunjuk ini berupa tips. Kita bisa melihat tips-tips atau jenis-jenis petunjuk untuk melakukan sesuatu ini di media-media cetak, di majalah atau tabloid, atau bisa juga di media online. Misalnya, tips atau petunjuk untuk menurunkan berat badan, atau tips atau petunjuk untuk meningkatkan nafsu makan, atau tips atau petunjuk cara menghindari virus corona misalnya. Nah, itu adalah contoh-contoh teks petunjuk untuk melakukan sesuatu. Jenis yang terakhir adalah teks petunjuk arah atau denah. Biasanya teks semacam ini terdapat di kartu-kartu undangan. Kalau kalian pernah mendapatkan kartu undangan atau melihat undangan yang diterima oleh orang tua kalian,
biasanya di bagian belakangnya terdapat petunjuk arah atau denah. Tujuan dibuatnya petunjuk arah atau denah ini agar orang yang menerima undangan tidak tersesat atau tidak salah jalan dan dapat tiba di tempat dengan tepat, tidak salah alamat. Demikian pelajaran kita hari ini tentang teks petunjuk. Semoga kalian bisa memahami teks-teks petunjuk dan kalian bisa mencari contoh-contohnya sendiri. Sekian, terima kasih. Nah, itu tadi materi kita. Gimana? Jelas kan? Pasti kalian sekarang sudah paham setelah melihat tayangan tadi. Jangan lupa dicatat ya materi-materi yang menurut kalian penting. Oke, sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Bye.